Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kami, yang akan berkuasa menjawab semua kebutuhan kami, dan yang memberikan hikmat kepada kami atas segala sesuatu hal yang akan kami kerjakan. Sekali lagi, Engkau urapi kami, Engkau pakai dan Engkau tolong hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu yang ada. Kami siapkan hati dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang tetap pada hari Jumat yang lalu, ya, hidup kita ini dalam tangan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, hidup kita ini bukan tergantung kepada situasi zaman, kondisi keadaan. Zaman bisa saja akan berputar sampai kepada hal yang tidak bisa kita harapkan, tetapi hidup kita ini adalah hidup yang sepenuhnya berada dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam Roma pasal 3:23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3:23. Berarti dalam kata lain, ya, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Yesaya pasal 59 berkata dengan jelas, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan tuli telinganya untuk mendengar seru doa kita, tetapi yang menjadi pemisah. Nah itu kan pemisah. Jadi pemisah, jangankan di dalam tangan Tuhan, berarti saya dan saudara ini sebenarnya sudah terpisah dari Tuhan, ya, sudah jauh, tidak mungkin lagi kita dipegang Tuhan karena kita ini sudah terpisah. Yesaya 59, ya, ayat pertama kalau saya tidak salah, ya. Yesaya pasal 59 kata ini sudah terpisah dari Tuhan. Ya, kita lihat 3, 2, baca, saya baca ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, jadi tidak terbatas. Sampai dalam dasar laut sekalipun tangan Tuhan bisa menolong kita. Amin. Lebih luas daripada samudra, lebih dalam daripada lautan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari pengetahuan. Jadi itu adalah tangan Tuhan, ya, sampai di dalam dasar laut sekalipun. Kenapa saya katakan sampai dalam dasar laut? Yunus di dalam dasar laut, Tuhan mendengar. Tuhan dengar apa? Tuhan dengar doanya. Bukan hanya di dalam dasar laut, di dalam perut ikan. Jadi tidak terbatas tangan Tuhan untuk menolong kita. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Kalau Tuhan sudah dengar seru doamu, di dasar laut sekalipun engkau, Tuhan bisa tolong. Tuhan dengar seruan Yunus, keluar Yunus dari mulut. Nah, ini tidak terbatas. Ya, jangan kau katakan, bagaimana ya Pak, sudah begini Pak, sudah koma tapi belum titik. Tidak terbatas tangan Tuhan menolong kita. Tetapi perhatikan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tapi ayat yang kedua, kenyataannya apa? Ayat yang kedua, silakan. Tetapi yang merupakan pemisah, hidup kita dalam tangan Tuhan. Tapi Yesaya 59 ayat 2, jangankan dalam tangan Tuhan, tapi kita sudah terpisah. Bagaimana caranya bisa hidup dalam tangan Tuhan? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Berarti dalam arti kata lain, manusia yang ada ini tidak mungkin bisa hidup di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena sudah ada batasnya. Apa batasnya? Apa yang membatasi kita dengan Tuhan? Dosa. Mendekat pun kita tidak bisa. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo, Roma 3:23 Pin. Ini kan semua manusia, siapapun dia, termasuk rohaniawan, tidak mungkin dia bisa hidup dalam tangan Tuhan. Jangankan dalam tangan Tuhan, mendekat dengan Tuhan pun dia tidak bisa. Karena manusia itu telah berbuat dosa.
telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita ini bisa hidup di dalam tangan Tuhan, tetapi kita ini terpisah dari Tuhan. Sebenarnya saya dan saudara ini, kenyataan yang ada sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, kita ini sudah terpisah jauh dari Tuhan. Ya, terpisah dari Tuhan. Ya, bagaimana? Kejadian pasal 3. Bagaimana keadaan orang yang terpisah dari Tuhan? Supaya kita beralih, ayo kita mau belajar supaya kita ini hidup dalam tangan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10. Ya. Jadi orang yang sudah hidup dalam dosa itu tidak akan mungkin berada dalam tangan Tuhan, tetapi dia terpisah dari Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, itu kan. Jadi perhatikan sama Tuhan. Jadi dulu Adam dan Hawa itu dipercaya Tuhan menempati Taman Eden. Saya mau katakan Adam dan Hawa itu adalah orang terkaya nomor 1 di dunia pada zaman itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua isi taman, isi dunia itu, semua diberikan hak kebebasan dari Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati. Cuman satu, jangan. Ya, jadi semua. Tetapi ketika manusia itu diperdaya oleh ular, manusia itu jatuh dalam dosa, dan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, mereka telanjang. Saat mereka dengar langkah Tuhan berjalan-jalan di taman, mereka menjadi takut. Dulunya mereka itu bahagia saat mereka tidak berbuat dosa, saat mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka terpisah dari Tuhan, tidak di dalam tangan Tuhan. Maka keadaan mereka yang pertama itu takut. Jadi orang yang di luar tangan Tuhan, orang yang berada di luar tangan Tuhan, dia akan merasakan ketakutan. Ya, ketakutan demi ketakutan. Sekalipun banyak harta, ya kan? Sekalipun mereka terpisah kan. Saat mereka melakukan dosa, sekalipun mereka banyak mempunyai harta, mereka hidup dalam ketidaktenangan, ketakutan. Jadi yang membuat kita tenang itu bukan uang. Yang membuat kita tenang itu bukan kalau kita punya ini itu, bukan. Kurang apa Adam dan Hawa? Semua mereka punya. Tapi mereka itu hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam ketakutan. Kita akan melihat manusia itu di dalam tangan Tuhan. Tapi saat mereka jatuh dalam dosa, mereka itu hidup di dalam ketakutan. Banyak hari-hari ini ketakutan demi ketakutan yang kita alami. Takut akan masa depan, jodoh dan sebagainya. Tapi semua itu harus kita kembali ke dalam tangan Tuhan. Ayo, jalan keluarnya bagaimana supaya kita bisa berada dalam tangan Tuhan? Ayo, dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25. Ya. Roma 3 ayat 24 sampai ayat 25. Dan oleh kasih karunia, iya. Iya. Iya, jalan pendamaian terus. Iya, jadi jalan keluarnya untuk kita ada dalam tangan Tuhan, yaitu kita harus memanfaatkan korban perdamaian dari darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib sebagai jalan perdamaian. Dia sebagai korban perdamaian untuk menebus kita dan memperdamaikan kita
dari segala dosa-dosa kita. Makanya saat kita mau melakukan dosa, ingat darah Yesus. Kalau kita ingat darah Yesus, korban Tuhan, korban perdamaian yang sudah mati sengsara di kayu salib, maka apapun tawaran dosa, keuntungan, baik ancaman pun, kita tidak akan mampu mau melakukan itu, karena kita ingat ada satu korban, yaitu korban darah Yesus yang mahal. Itulah korban perdamaian yang sudah menebus kita, yang sudah mati bagi kita untuk memperdamaikan segala dosa-dosa kita. Makanya kalau orang yang terus melakukan kesalahan, berulang-ulang melakukan kesalahan di kesalahan yang sama, berarti dia sedang mempermainkan darah Yesus. Ya, bukan darah manusia yang dia permainkan. Dia sedang mempermainkan korban perdamaian, darah Yesus mahal. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi korban yang mampu menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang mampu menghapus dosa kita. Ya. Sedangkan binatang saja tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Tapi seringkali kita manusia sudah tahu kita itu salah, sudah tahu kita itu dosa, berulang-ulang kita kerjakan. Maka itu sama dengan mempermainkan darah Yesus, sehingga satu pun tidak ada kesempatan lagi bagi korban itu untuk menyelamatkan kita. Makanya ayat mencatat, jangan ada dosa yang tidak diampuni. Betul? Semua dosa bisa diampuni kalau kita manfaatkan korban perdamaian. Tapi apa dosa yang tidak diampuni? Yaitu dosa yang terus dipertahankan. Maka itu yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Ya, hidup dalam ketakutan. Jangan tutupi dosa dengan dosa, tapi tutupilah dosa dengan korban perdamaian. Sehingga apa? Sehingga ada darah Yesus yang mampu menolong kita. Dan syukurku ku bawa padamu, rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena